Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku. Saat ini saya ingin cerita tentang satu buku, bukunya tipis ini. Judulnya Seloka. Seseloki seloka di pinggir selokan. Ini buku kumpulan puisi, sajak-sajak karya Riza Alman Faluti. Buku yang sederhana, ya. Kalau di covernya itu di halaman belakang ya, dia tulis satu penggalan puisi pendeknya yang ada di dalam buku puisi ini, di pesta pernikahanmu. Ini dinukil di sini dan menurut saya menarik sih. Ya. Judulnya di pesta pernikahanmu, puisinya terlalu banyak doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mampir di beranda percakapan. Sampai-sampai aku datang ke pestamu, kuucapkan kepada suamimu doa itu. Ia mengaminkan. Ini kan sebenarnya doa kematian kan. Doa dalam sholat jenazah. Bayangkan dalam sebuah pernikahan kita mengucapkan doa untuk suaminya. Dan suaminya nggak dengar, dipikirnya nanti dia mengaminkan. Menurut saya ini menarik ya, jadi plesetan. Terus kemudian ada juga di halaman belakang ini komentar dari seorang dosen, bahkan rektor ya, di kampus di Tegal. Dia seorang presiden penyair Tegalerin, Dr. Maufur. Dia kalimat testimoni dia di buku ini adalah mencermati 52 sajak Riza Alman Faluti dalam buku ini, dalam buku Seseloki Seloka di Pinggir Selokan ini, mengandung kaidah-kaidah ya, di atas tadi semuanya, ada semua. Jadi kaidah-kaidah puisi itu ada di puisi-puisinya. Jadi dari yang tertib dan taat, ya, di puisi yang tertib dan taat. Ada juga puisi yang selingkuh riuh, melepaskan diri dari kebiasaan, puisi yang bebas. Bahkan yang liar pun ada. Pendeknya lengkap, dari kata dan kalimat yang berfilsafat, dari maksud yang ingin diungkap tetapi memerangkap, dan dari tujuan yang sederhana namun mengena. Ininya pun puitik ya. Komentarnya Dr. Maufur ini pun puitis karena dia presiden penyair mungkin ya. Saya pikir ini menjadi menjadi sampul yang menggoda untuk teman-teman kalau ketemu buku ini yang mungkin masih dalam terkunci itu, ngelihatnya wah ini seru nih. Dan memang benar ya. Sebagai pembuka, karena ini buku kumpulan puisi, saya pikir sebelum saya membacakan isinya, tentu nanti saya coba pilih beberapa puisi yang layak, yang bisa saya baca biar teman-teman merasakannya. Namun sekarang komentar tentang bukunya dulu lah ya. Jadi sebenarnya buku ini bagi saya yang mengenal penulis ya, Riza Alman Faluti ini seorang teman di komunitas sastra Kementerian Keuangan, dan tentang komunitas ini pun disebutkan oleh penulis dalam prakata untuk Kisana ya. Ini Mas Riza menyebutkan terima kasih kepada komunitas sastra Kementerian Keuangan, grup WhatsApp yang membebaskan penghuninya untuk berkreasi. Maka seringkali di malam-malam larut saya memberanikan diri membagi karya-karya saya di sana. Saya pikir teman terbaik puisi adalah keheningan. Nah, saya merasakan betul karena saya sering menunggu di menjelang rehat gitu, tiba-tiba Mas Riza mengirimkan puisi-puisinya, dan puisi-puisi Mas Riza ini cukup khas ya. Mudah karena beliau terkenal di antara kami teman-teman di Kementerian Keuangan. Mas Riza ini tidak sekedar penulis puisi, justru buku-bukunya banyak yang sudah diterbitkan dan bukan buku puisi ya. Bahkan buku pertamanya itu judulnya Amalan Sederhana Pembuka Pintu Kemudahan, Kisah-kisah Nyata Bertabur Hikmah. Ini buku-buku religi ya, tahun 2014. Kemudian ada buku tahun 2020 itu ada dari 20. Itu Orang Miskin Jangan Mati di Kampung Ini semacam esai gitu ya, beberapa kumpulan tulisan. Terus dari Tanzania Ketapak Tuan Tak Bisa Kembali, kisah laki menaklukkan ego dan berlari.
Dan banyak buku-buku lainnya. Yang terbaru yang kemarin pernah saya bahas di Putu Buku juga ya, sindrom kursi belakang masalah ya. Itu juga sama, tulisan-tulisan bukan puisi tapi justru esai ya. Bahkan kalau teman-teman mampir di blognya cukup aktif ya. Di judulnya apa? Di Daun Cemara. Saya lupa namanya. Dicarilah ya. Di Ranting Cemara, Daun Cemara. Ya, sekarang buku puisi ini memang kalau yang sudah mengenal dia penulis puisi, puisinya cukup banyak ya, yang di-share di internal komunitas. Nah, ini termasuk pilihan. Jadi 52 puisi ini termasuk pilihan yang kalau menurut Dr. Maufur tadi dalam pengantarnya tadi, dia termasuk yang seperti mengajak sajak-sajaknya itu mengajak pembaca untuk ya diajak main-main menuju ke arah yang dituju. Jadi ada masalah cinta, ada kesadaran terhadap sang pencipta gitu di sekitaran itu. Bahkan diakui oleh penulisnya, Mas Riza, dalam pengantarnya, dia menyebutkan bahwa memang cara puisi bekerja ini menarik karena dia dari rasa gitu ya, tidak sekedar kognisi tapi rasa. Dan ketika bicara rasa itu, rasa yang terkuat itu cinta, dan puisi itu bermain-main di situ. Dan cinta adalah bahasa yang universal gitu, artinya siapapun akan dengan mudah menangkap makna-makna dari sebuah cinta gitu. Nah, ini puisi itu bermain di situ. Walaupun diakui oleh Mas Riza di pengantarnya ini bahwa ketika menuliskan puisi ternyata nggak semudah itu gitu. Jadi kan karena butuh proses pengendapan. Jadi puisi ini masalah rasa. Jadi rasa itu kan mengendap ya. Jadi dia, tapi ketika menuliskannya ternyata kerja pikiran gitu. Ditulis, diendapkan, tulis. Jadi prosesnya jadi sedikit lebih panjang. Dan di sini ada kalimat yang menurut saya tertarik dan saya mengaminkan gitu ya. Jadi kalau menurut ini memanen kata dari hasil membaca karya-karya orang lain juga gitu. Jadi puisi itu termasuk panen dari kerja otak yang memanen hasil-hasil pembacaan puisi yang lain. Dan Mas Riza termasuk yang berani bereksperimen menurut saya bereksperimen terhadap beberapa karya, dia baca terus mempengaruhi, coba dengan bentuk puisi yang dicoba. Ya seperti ya, di buku ini akan beberapa gaya ya. Tapi mungkin untuk mengawalinya saya baca puisinya yang sesuai judulnya. Ya, Seseloki, Selokan. Seloki itu kan gelas kecil ya. Seloka itu sebuah karya sastra di pinggir selokan. Ini bermain-main dengan diksi, bermain-main dengan pilihan kata yang menurut benar ya. Seseloki, seloka di pinggir selokan. Itu ada di halaman 11 buku puisi ini ya. Seseloki, seloka di pinggir selokan. Cerita siang cukup sampai di sini. Kita menatap langit, berharap hujan jatuh. Menyantap mie ayam, mengambil kerupuk dari black setengah kosong, bertanda Putrajaya. Pikiranku setengah isi, kau penuhi dengan seseloki seloka coklat di pinggir selokan rumahmu. Sederhana, ringan, ya. Kita diajak, ada black setengah kosong, tapi pikiran kita setengah isi. Ya seperti itulah gaya Mas Riza. Coba saya baca sampai pukul 17. Ini salah satu puisinya agak panjang ya, tapi ini kayaknya menarik. Sampai pukul 17. Aku seringkali datang ke jantungmu itu. Jam buka layanannya dari pukul 8 pagi sampai 5 sore di hari kerja. Seringkali kau tutup 30 menit sebelumnya. Di bilik-bilik itu aku tidak boleh berisik.
Aku menyusuri banyak hening dan almari, mencoba mencari buku-buku yang bisa kupinjam dan kubawa pulang. Aku menemukan satu buku puisi. Seperti biasa, aku harus pastikan tidak ada halaman buku yang hilang dari awal sampai akhir. Sampai lembar ucapan terima kasih yang biasa aku ucapkan juga kepadamu ketika gelap menelan bangkai senja. Ku bawa pulang buku itu dengan hitungan degup yang kau tera di kartu dan kau taruh di pagina paling belakang. Buku ini bukan milikku. Aku bisa meminjam lebih lama asal aku memperpanjang masanya. Tetapi selalu ada batas. Aku mesti datang kembali ke jantungmu, mendengar hening degupmu, dan mengembalikan buku itu agar bisa dipinjam lagi oleh orang lain. Aku sekedar bisa membaca buku di sana dan menjadi penghuni terakhir di setiap pukul 17. Indah ya. Ini catatan seorang penggiat literasi betul nih. Dia menikmati suasana perpustakaan, tempat dia menikmati buku-bukunya. Ini ada lagi puisi yang sedikit nakal. Judulnya Sepucuk Surat Salah Alamat. Yang terhormat engkau, kusampaikan fatwa daripada, di balik gincu kau rahasiakan resah, di balik sendu kau bukakan rapsodi. Sesaset kenang telah terseduh sedari pagi. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum aku. Puisi yang nakal ya. Kemudian kartu lebaran. Nah, ini juga menarik, kartu lebaran. Kartu lebaran. Aku menunggu kartu lebaran di penghujung bulan untuk kau kirimkan pada masa silam. Aku menunggu coretan di kertas karangan sambil membayangkan bulan bertengger di kegelapan. Aku menunggu kartu lebaran di antara pak pos. Mengetuk-ngetuk pintu pagar, ada surat. Aku menunggu coretan maaf lahir dan batin dari jemarimu yang semesta, seharum tepian surga loka. Aku menunggu kartu lebaran untuk kusemat di dada sepanjang rusuk waktu dan helaian kenangan. Aku menunggu coretan yang tak pernah ada lagi, diganti huruf-huruf tegak, itu juga asal kopas. Aku menunggu kartu lebaran, musnah kau bakar sendirian, abunya sampai di pikiran, engkau yang masih rebahan di gigir Ramadan. Bagi teman-teman yang masih merasakan rasanya menerima kartu lebaran dan tiba-tiba sekarang gak ada lagi, diganti dengan ucapan copy paste di gawe kita. Ya, mungkin untuk mengakhiri atau ntar dulu deh ya. Untuk berikutnya ini puisi yang menjelang tidur nih. Kayak menarik juga. Agar aku bisa tidur. Bahkan ketika tidur pun aku selalu memikirkanmu. Bahkan ketika memikirkanmu pun aku selalu tertidur. Tidur adalah cara melarikan diri dari memikirkanmu. Memikirkanmu adalah cara terbaik agar aku bisa tidur. Bahkan
Ketika tidur pun aku selalu memikirkanmu. Bahkan ketika memikirkanmu pun aku selalu tertidur. Selamat tidur. Ya, saya pikir itu ya. Banyak sekali puisi-puisi lain yang tapi kalau dibacakan nanti teman-teman jadi nggak membaca itu ya. Ada yang nakal banget ini tapi mungkin sekilas baca ya. Ini cara penulisannya, bentukan puisinya menurut saya baru. Bisakah kau baca? Jadi Mas Riza memberikan spasi dengan cara yang tidak lazim dalam penulisan puisinya gitu. Bisakah kau baca judulnya? Kegelisahan yang kau nyalakan di setiap lampu merah, persilangan jalan kepada siapa rencana ini direbahkan. Buku yang kau tulisi dan tak pernah menyisakan halaman kesepian. Kepada siapa yojana ini dipunahkan? Inilah yang saya rasakan, keberanian seorang Riza Al-Manfaluti bereksperimen dengan bentuk-bentukan puisinya. Termasuk ini yang saya masih harus belajar banyak dari beliau terkait keberanian dia menulis tanpa bait yang baku ya. Jadi puisi-puisinya kebanyakan dalam bentuk utuh, langsung ditulis narasi gitu. Dan bagi saya sih memang menggoda juga untuk membacakan dengan teknik masing-masing. Caranya beda, dia tidak per alinea, bukan alinea namanya, bait ya, tidak per bait-bait yang jelas. Keren sih Mas Riza ya. Oke, makasih. Mungkin ini ya cerita sedikit tentang seloka di pinggir selokan. Silakan teman-teman kalau mau memilikinya bisa, kayaknya masih ada nih. Langsung colek Mas Riza aja ya, Riza Al-Manfaluti. Medsosnya dia udah disebut ya, ya Riza Al-Manfaluti ya. Dedaunan di Ranting Cemara lah kalau webnya, situsnya ya, websitenya adalah Dedaunan di Ranting Cemara. Itu cukup aktif ya, menulis tentang banyak hal di sana. Terima kasih, salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.